ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Oke, kali ini kita mau ngobrolin tentang topik apa nih? Jadi pengen ngebahas tentang bagaimana mendeteksi gejala autis dari sejak bayi. Emang bisa? Ya, banyak pertanyaan yang muncul ya. Sebenarnya kalau anak dengan Down syndrome bisa diketahui kelainan Down syndrome itu ketika masih di dalam kandungan. Tapi berbeda dengan autis. Autis nggak bisa diketahui dari sejak dalam kandungan. Tapi begitu dia lahir, biasanya ada kendala-kendala dalam masa kelahiran, pasca kelahiran. Nah, itu yang akan mempengaruhi muncul atau tidaknya gejala autis tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung persepsikan begitu lahir, oh ini anak autis, enggak. Karena ada juga beberapa kasus yang anaknya pertumbuhannya baik, semua baik. Mungkin pada saat usia 1 tahun, 2 tahun anaknya udah mulai berbicara. Tapi ketika umur 2 tahun, dia mengalami kemunduran. Jadi ada regresif di sana. Ada juga yang kasusnya seperti itu. Tadinya bisa ngomong, tiba-tiba tidak lagi berbicara. Nah yang kita mau bahas di sini adalah yang tipikal progresif ya. Jadi yang kelihatan dari sejak bayi. Dari usia berapakah itu terlihat? Lebih mudahnya ketika usia 1 tahun, karena pada saat usia 1 tahun anak sudah mulai menunjukkan keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Tapi dari usia 6 bulan pun kita sudah bisa waspada ketika ada tanda-tanda red flag ditunjukkan oleh anak tersebut. Contohnya, ketika namanya dipanggil dia tidak menoleh, atau ketika ada suara dia tidak peduli atau tidak tertarik atau tidak merespon. Ya, ini dengan catatan memang tidak ada masalah dalam pendengarannya, karena kan ada juga anak yang nggak merespon, ternyata ada gangguan pendengaran. Tapi ketika anak tersebut memang aman semuanya, tidak ada gangguan pendengaran, oke, dan pertumbuhannya normal gitu, artinya tidak ada keterlambatan dari fase-fasenya dia, misalnya merangkak atau dia duduk atau dia belajar berjalan kayak gitu ya. Karena memang rata-rata, tapi tidak semua ya. Ingat, tidak semua anak dengan gejala autis itu mengalami keterlambatan bicara. Tapi tidak semuanya terlambat. Ada juga yang normal seperti yang aku cerita di awal. Atau ada juga yang anak tersebut mengalami keterlambatan bicara tapi bukan karena autis gitu. Bedanya gimana? Bedanya adalah ketika anak hanya terlambat bicara, anak tersebut sudah paham dan dia biasanya menunjukkan kemauan untuk berkomunikasi dalam bentuk bahasa tubuh. Misalnya dia nunjuk-nunjuk ya dengan jari atau dia tarik dengan tangan. Nah, anak dengan gejala autis tidak memiliki kemauan untuk menunjukkan atau mengungkapkan niatan untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Jadi dia tidak ada menunjuk-nunjuk. Itu biasanya kelihatan di usia 1 tahun, karena ketika anak usia 1 tahun kan sudah mulai ada banyak maunya ya, pengen ini, pengen coba, pengen itu gitu ya. Lalu yang kedua adalah ekspresi wajah. Ketika umur 6 bulan, biasanya anak sudah mulai menunjukkan beragam ekspresi wajah. Tapi ketika tidak ada ekspresi wajah sama sekali, contohnya saat dia lagi ngerasa kesakitan, atau lagi demam atau sakit, dia tidak rewel atau bahkan ekspresinya datar aja gitu, itu juga perlu jadi perhatian kita. Atau ada lagi ketika anak sudah mulai babbling, biasanya kan 6 bulan udah babbling ya. Babbling itu kayak celoteh-celoteh ya, yang biasanya ditunjukkan oleh anak untuk merespon saat dia senang gitu kan. Ada reaksi celoteh-celotehan. Nah, nanti di usia 1 tahun biasanya udah ada kata-kata nih dari vokal dan konsonan ba 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 ma 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 gitu ya. Nah, ini tidak ada babbling sama sekali, dan biasanya usia 1 tahun sampai 2 tahun disitulah pesatnya perkembangan bahasanya, dimulai dari kata per kata yang diucapkan. Nah, biasanya anak yang memang terlambat bicara, dia bisa berbicara tapi mungkin kata-katanya hanya sedikit atau tidak jelas. Tapi ada juga nih yang kasusnya anaknya bisa bicara tapi ekolalia, jadi repeat, mengulang. Misalnya seperti ini, halo, dia jawab halo, siapa namamu, siapa namamu gitu. Jadi bukan menimpali dengan jawaban yang tepat tapi mengulangi ya. Anaknya mungkin lancar bicara, tapi lebih bukan berbicara seperti komunikasi, tapi lebih kepada mengulangi apa yang kita ucapkan. Jadi itu tanda-tanda awal yang bisa kita perhatikan ketika anak baru beranjak usia 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, yang paling pesat biasanya 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau kita lihat
acuannya anak setahun 2 tahun tuh setidaknya 50 kata udah bisa dia sebutkan, walaupun tidak terlalu jelas ya. Nanti di usia 2 tahun 3 tahun lebih pesat lagi, 200 sampai 300 kata. Jadi kalau hanya baru bisa bicara mama, papa, mam, dan itu kata-kata yang diulang bukan ketika saat diperlukan. Misalnya dia mengucapkan papa 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 tapi hanya mengulang-ulang aja, bukan bermakna ya. Itu juga perlu diperhatikan. Tapi kalau misalnya ini siapa, lalu dia sebutkan ini papa papa, nah itu benar, itu ada maknanya. Itu yang perlu kita perhatikan ya, karena ada orang tua yang menganggap anak saya lancar bicara kok. Nah, apakah lancar berbicaranya lebih ke komunikasi, artinya ada tanya jawab di sana, atau lebih kepada mengulang-ulang kata-kata yang kita ucapkan, atau bahkan menyampaikan kata-kata yang muncul dalam dialog teks, misalnya film, kartun, atau lagu gitu. Itu kan berupa hafalan, repeat, dan tidak bermakna ya. Itu tanda-tanda awal. Tapi untuk menegakkan diagnosa autis, kita memang tetap perlu bawa untuk diobservasi lebih lanjut ke profesional. Oke? Tapi ini bisa dijadikan acuan ya buat papa mama, buat teman-teman relasi, kolega yang sedang berada atau menghandle anak-anak yang kira-kira menunjukkan gejala-gejala tersebut, bisa disampaikan untuk diobservasi lebih lanjut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Salam sehat and see you.